الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ibunda semua yang saya hormati, majelis ta'lim Masjid Asy-Syakirin yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Meskipun cuaca agak hujan, ya, tak menentu, panas hujan lagi, panas hujan lagi. Jadi meskipun dalam kondisi hujan, insya Allah semua kita yang hadir ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibunda semua yang berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan kita setiap Jumat, pekan Jumat pada asar kita laksanakan wirid kajian khusus dengan kami itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah. Sebagaimana kita maklum, kajian kita sudah sampai tentang solat-solat berjamaah, mulai dari hukum. Jadi hukum solat jamaah kita sudah bahas. Ada setidaknya 4 hukum menurut para ulama. Setidaknya ada 4 hukum. Ada yang mengatakan wajib. Ada ulama itu yang mengatakan sholat jamaah itu wajib. Artinya kalau tidak berjamaah berarti sholatnya tidak sempurna. Dan ulama tadi memasukkan sholat jamaah ini salah satu syarat sah dalam melaksanakan sholat. Itu biasanya Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunat muakkad. Artinya kalau ada orang yang sholat sendiri maka sholatnya sah, meskipun tidak dapat 27 derajat. Nah, ini pendapat ulama yang kuat mazhab Syafi'i. Asal dia sholat 5 waktu, namun dia tidak berjamaah, sahlah sholatnya, tetap sah. Maka atas dasar ini sholat berjamaah hukumnya sunat, sunat muakkad, tidak wajib dia lebih kepada sunat yang sangat dianjurkan. Sebagai ulama mengatakan hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Sebagian orang melakukan maka tertunailah hutang semuanya. Nah, itu fardu kifayah. Jadi fardu macam-macam, ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu fardu individu, wajib setiap kita. Contohnya, talabal ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Maka menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka ulama menyebutkan bahwa sunnah muakkadah lebih kuat dalam masalah sholat jamaah. Ada yang menyebut fardu kifayah, ada yang menyebut wajib.
Ada yang menyebut syarat sah sholat. Nah, ini hukum-hukum jamaah. Tapi bagi siapa? Lirrijal, bagi laki-laki. Terus bagi perempuan gimana Ustaz? Apa hukum jamaah bagi perempuan? Hah? Perempuan lebih bagus sholat berjamaah atau sholat sendiri di rumah? Siapa yang bilang? Hah? Bagus sholat dia berjamaah atau sendiri di rumah? Tergantung niatnya. Makanan, iya. Ya kembali kepada diri pribadi, tapi hukum asalnya tetap seorang perempuan dalam sholat berjamaah juga dianjurkan. Jadi ibu jangan mindset kita sholat jamaah itu di masjid ya. Jangan itu dulu. Di rumah kemarin definisi sholat jamaah itu apa? Apa definisi sholat jamaah itu apa? Satu imam, satu makmum. Ibu kan membayangkan sholat jamaah itu pasti di masjid. Iya kan? Tidak. Sholat jamaah bisa di mana saja. Bisa di rumah, bisa di kebun, bisa kita berhenti musafir sholat jamaah. Karena salah satu syarat dalam sholat berjamaah itu cuma dua. Satu imam, satu makmum cukup. Nah, ini yang kita apakan dulu ya. Kita harus berpikir yang umum dulu. Apa itu sholat jamaah? Satu imam, satu makmum. Paling kurang. Yang paling afdal tentu sholat jamaah yang paling banyak jamaahnya. Biasanya kalau paling banyak jamaah di mana? Di masjid. Maka sholat jamaah yang paling afdal itu di masjid. Terus di rumah boleh tak? Boleh. Dapat tak 27 derajat? Dapat. Tapi keafdalannya kita kurang daripada di masjid. Ya, nawwiru manazilakum bis shalah, kata Nabi. Berilah rumahmu cahaya dengan salat. Berilah rumahmu cahaya dengan salat. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Suami itu imam atau tidak? Kan itu istilahnya. Kalau ibu menikah dengan suami, imamnya siapa? Suami. Berarti imam dalam bahasa Arab dia memimpin. Artinya kalau dalam sebuah kondisi umpamanya hujan, sholat di rumah, hendaklah suami menjadi imam, istri dan anak-anak menjadi makmum. Ya, jangan nanti istri sholat di kamar, suami sholat ruang tengah. Hilang fungsi imam di situ. Paham ibu betul? Hilang fungsi imam. Memang sebagian ulama mengatakan nawwiru manazilakum ini laksanakanlah solat-solat sunnah. Banyak mengarah kepada solat-solat sunnah. Contoh tahajud. Bagus di masjid atau di rumah? Di rumah. Sendiri atau berjamaah? Sendiri atau berjamaah bagusnya? Berjamaah dengan siapa? Suami, betul. Ya. Boleh dia hukum asalnya sendiri, maka posisi suami tadi menjadi imam. Terus kalau kami tidak punya suami gimana Ustaz? Itu bukan tanggung jawab saya, bawa bahannya ke saya. Nanti dicarikan imam. Tidak bercanda, serius kali. Maka tahajud tadi kan hukum asalnya juga sholat sendiri. Jadi kalau berbicara kita berjamaah, maka jangan berpikir jamaah itu mesti di masjid saja, tidak. Itu intinya. Karena sekurang-kurang jamaah itu satu imam, satu makmum. Sudah selesai. Makanya anjurannya tadi sampai 27 derajat. Maka di sini disebutkan juga perempuan, wanita dapat nggak fadilah jamaah? Dapat.
Maka saya tanya ibu, lebih bagus sholat perempuan itu di masjid atau di rumah? Di rumah itu maksudnya berjamaah. Kalau tidak ada imam di rumah, di mana kita dapat jamaah? Masjid. Sama dengan kita berpikir saf laki-laki yang paling bagus yang mana? Yang pertama, saf perempuan yang paling bagus yang mana? Hah? Ya? Bisakah kita berebut nanti saf paling belakang? Kan enggak. Karena pada hakikatnya memang saf perempuan itu di belakang. Maka tersindirlah bagi laki-laki yang berjamaah, siapa yang suka saf di belakang, berarti dia menginginkan derajatnya seperti perempuan. Kan ada tuh bapak-bapak itu maunya saf belakang, ada depan disuruh orang lain isi dulu, disuruh orang lain yang isi kan. Nah, padahal saf yang paling afdal itu adalah di depan. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan sholat jemaah. Maka yang kita kaji syarat saat berjemaah itu harus ada imam, dan imam wajib di depan makmum, tidak boleh sejajar. Jadi tidak boleh sejajar antara imam dengan makmum. Contoh masjid ini nanti sampai sholat keluar, rupa ada jemaah yang sejajar dengan imam di sebelah sana, maka jemaahnya tidak sah. Imam itu kan asal katanya amam. Amam itu apa bahasa kita? Di depan. Jadi imam itu di depan, tidak boleh di belakang. Maka syarat yang pertama dalam berjamaah adalah bahwa makmum di belakang imam. Terus yang kedua, apalagi syaratnya? Harus ada niat iktidak. Apa itu niat iktidak itu Ustaz? Niat mengikut imam. Atau harus dilafazkan dalam hati itu. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat makmum. Nah, kalau ibu tidak buat kalimat makmuman, berarti kita sama nilainya dengan sholat sendiri. Harus diniatkan kita jadi makmum baru dapat 27 darjah. Kalau tidak dapat. Jadi mesti disebut iktidak tadi. Apa contohnya? Makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat maghrib makmuman. Apa arti makmuman itu? Menjadi mengikut imam. Di makmum mengikut imam. Itu diniatkan di hati. Itu kapan? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa niat dalam Allahu Akbar? Cukup enggak? Allahu Akbar. Qasad sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam. Kalau ada ibu salatnya Allah, sengaja aku salat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Salat itu sah tapi jamaahnya enggak dapat pahala. Jadi harus ada niat mengikut imam. Salatnya tidak batal, sah, tapi tidak dapat fadilah jamaah. Fadilah jamaah berapa kali kemarin? 27. Bayangkan sekali kita sholat sama kita sholat 27 kali. Cuman gara-gara niat. Jadi niatnya harus betul-betul dipelihara. Falau taraka hazan niyah, kalau seandainya niat seperti ini tidak dilaksanakan, ka'an hawadir ruku' lahu aw fis salam bi an qasada zalik bi ghairi iqtida. Maka siapa yang meninggalkan niat iqtida, sama saja kita dengan sholat sendiri. Awalnya boleh berjamaah kan, tapi karena ada niat mengikut imam, maka sama kita sholat sendiri, tidak dapat apa-apa. Niat menjadi imam bagi imam, niat menjadi makmum bagi makmum. Ini salah satu syarat kita untuk mengikut imam. Kalau tidak sah untuk jamaahnya. Terus yang ketiga apa lagi? Jadi syarat yang pertama apa tadi?
di belakang imam. Tak boleh sejajar. Niat yang kedua, niat mengikut imam. Ini syarat-syarat berjamaah. Yang ketiga, ilmun bintiqalil imam. Wajib mengetahui gerak imam. Apa bu? Wajib kita tahu gerakan imam. Kapan imam ruku, kapan imam sujud, kapan imam i'tidal. Hal ini wajib diketahui oleh makmum. Kalau tidak, maka jamaahnya tidak sah. Makanya di sebagian tempat kalau di lapangan ada namanya pengeras suara. Pernah ibu sholat tuh? Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar. Pernah ibu dengar sholat seperti itu? Untuk apa gunanya itu? Supaya makmum tahu gerakan imam. Kalau nak melongo nanti ada ruku imam itu belum katanya kan. Nah, maka ada namanya pengeras suara tadi penting. Kalau sekarang udah ada mic. Kalau dulu kan nggak ada mic, maka pakai pengeras suara kayak seperti muazzin di belakang imam. Atau di lapangan kadang-kadang mic tidak jelas, maka perlu ada suara yang lantang. Jadi disinilah maknanya tidak pasti melihat. Jadi berjamaah itu makmum itu tidak mesti melihat imam. Ya, toh ibu kan tidak nengok imam kan, tapi tahu gerakan imam. Nah itu. Kecuali bagi ibu-ibu yang menghayal entah ruku atau sujud kan, itu hilang itu jemaahnya. Karena sudah hilang, sudah nggak tahu lagi gerakan imam. Jadi mesti, maka disinilah fokus dalam sholat jamaah itu harus fokus. Jangan nanti imam sudah tahiyat, ibu itu langsung dia berdiri. Ya, Allahu Akbar. Dia tidak ingat tahiyat awal, ibu itu langsung berdiri. Hukum jamaah mendahului imam apa? Tak boleh mendahului imam. Maka kalau dalam konsep berjamaah, sempurnakan dulu ruku imam, baru kita ruku. Sempurnakan dulu i'tidal imam, baru kita i'tidal. Maka menjadi imam itu tidak main-main. Imam tuh harus lebih dulu gerakannya daripada suaranya. Itu adalah imam yang tidak paham tuh. Imam tuh begini, pas ruku dia ruku dulu baru Allahu Akbar. Jadi orang enggak sama dengan imam. Pas dia i'tidal, dia berdiri dulu. Sami Allahu liman hamidah. Kadang ada imam pas ruku baru dia Allah, langsung gerakan mulut dengan gerakan rukun. Ini yang membuat makmum kadang-kadang sama gerakannya dengan imam. Tak boleh, wajib imam dahulu daripada makmum. Termasuk amin. Waladdallin. Imam itu harus disahur azwan, baru jamaah amin. Jangan didahului imamnya, tapi di belakang imam. Begitu. Jadi di sini syaratnya al-ilmu bintiqal, harus dia mengetahui gerakan imam. Bin nazrin, dengan langsung melihat, au bisautin, atau dengan mendengar suara. Dengan melihat langsung atau mendengar suara. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, termasuk syarat qudwah, syarat mengikut imam adalah ijtima'uhuma bimakanin. Wajib antara makmum dengan imam ini dalam satu bangunan. Paham bu? Dalam satu bangunan baru sah sholat berjamaah itu. Kalau ada yang sholat berjamaah di luar bangunan imam dan makmum, maka jamaahnya tidak sah. Paham betul? Ada pertanyaan? Saya paham dari pasti itu tuh. Kalau ada jamaah di luar, mesti terhubung antara jamaah di
luar dengan yang di dalam. Maka kalau Jumat buka pintu itu, jangan ditutup. Boleh. Karena bersambung, wajib bersambung. Kan masih dihitung dalam satu bangun. Jangan nanti ditutup rapat baru makmum dulu. Wajib bersambung. Jadi sab ini sambung langsung keluar. Jadi sab itu tidak boleh berpisah dulu. Harus bersambung. Nah, berarti pasnya kalau di sini buka pintu tuh. Kalau jemaah banyak bukakan pintu tuh. Buka, jangan ditutup. Sab yang terakhir tuh sambungkan yang keluar sambung. Mau kemana pun boleh itu. Nah begitu. Kuncinya apa? Tersambung. Kalau tidak tersambung tidak sah jemaahnya. Bisa terputus. Maka kalau masjid-masjid lama pasti pintunya ada di situ, ya kan? Masjid ada di dinding itu untuk apa kan guna-gunanya? Supaya terambil sab dari sana ke sana. Sebab kalau di situ pintunya, sabnya sampai mengubar ke sini, dari mana dia masuk? Itu mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Jadi tersambung boleh dia. Nah, maka boleh dan ketika itu sah berjemaahnya. Kalau bahasa di sini ada penyambung antara orang dalam dengan orang luar, maka harus terbuka pintunya. Kayak Jumat kan sampai keluar. Sah nggak sholat orang di luar tuh? Satu muka sah. Apa gunanya ustaz? Putus sab satu orang ambil wudhu pasti tergeser ya sabna. Tergeser kan sab kosong yang luar gimana dia mau masuk? Ini tertutup. Nah, sab nggak boleh putus. Sebab dengan putusnya sab bisa memutuskan jamaah. Maka bahasa di kitab ini antara makmum dengan imam itu mesti terhubung dalam sebuah bangunan. Boleh di sini. Nah, boleh di sini bahwa antara imam dan makmum itu terhubung oleh bangunan tadi. Tidak boleh tidak. Nah, itu yang ketiga. Syarat-syarat tidak syarat berjamaah. Masih ingat Bu? Yang tiga itu apa saja? Yang pertama, tidak boleh mendahului imam. Yang kedua, niat mengikut imam. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Apa Bu? Dalam suatu bangunan, tidak boleh terputus dengan bangunan yang lain. Berkumpul dia dalam satu bangunan. Bimakanin kama fa'in kana bimasjidin. Apabila kedua belah pihak itu berada di dalam masjid, maka yang dimaksud bangunan itu masuk dalam masjid, masuk serambi masjid, masuk halaman masjid. Itu namanya dalam satu bangunan. Asal terhubung dia, maka ketika itu sah sholat berjamaahnya. Terus apa lagi? Syarat-syarat berjamaah. Selanjutnya muwafaqatun bis sananin tahashshun mukhalafatun fiha. Di antara syarat qudwah mengikuti adalah kesamaan di dalam melakukan atau meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Paham itu? Kesamaan dalam melaksanakan atau meninggalkan sunnah-sunnah dalam sholat. Apa contohnya? Kalau kita ikut imam tidak berkunut, maka makmum mesti tidak berkunut. Kalau kita ikut imam berkunut, maka makmum mesti berkunut. Nah, di sini ini mesti dilakukan dalam berjamaah. Ada keseragaman dalam mengikuti imam dalam sholat. Begitulah luas fikih itu. Contoh,
kita berkunut sholat di Masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah berkunut atau enggak? Enggak. Jangan coba pula berkunut di situ, batal sholat kita. Paham? Hah? Apa pertanyaannya? Atau sebaliknya, imam sudah berkunut, kita tidak ikut dengan imam berkunut, maka jamaah kita tidak sah. Bingung bukan? Baca boleh. Siapa yang nak berkunut? Dari mana yang tahu nak berkunut? Hah? Dia nak ngangkat tangan. Kunut itu boleh ngangkat tangan, boleh nggak ngangkat tangan. Kita ni kadang-kadang terlalu cepat curiga. Oh, itu nak berkunut dia. Kenapa? Nak ngangkat tangan. Kunut tu ada yang nak ngangkat tangan, ada yang ngangkat tangan. Solat aja bu, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau dia nak berkunut, berarti dia langsung sujud. Itu aja. Berarti dia ikut imam. Apa yang dibaca imam? Allahumma hdina fi man hadait. Bapak tu ikut dia belakang, tangannya begini. Rukuk tak dia nanti? Sujud tak sama imam dia nanti? Berarti dia ikut imam. Oh, saya dah ikut tadi kunut sama imam. Kok diam ketika imam kunut? Berarti namanya ikut. Yang tak ikut itu namanya ketika imam kunut dia langsung mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Berpisah dari imam, dia langsung sujud. Hah? Apanya? Dia bukan tak kunut, dia tak baca kunut. Tapi dia asal kita berdiri imam baca kunut, namanya kita berkunut. Ibu imam sujud, ibu ikut sujud, tapi ibu tak baca subhanallah, bersujud tak ibu tu? Sujud kan? Sah tak? Sah. Paham? Jangan mengklaim bapak, saya solat tadi imam kunut, saya dah ikut kunut. Tapi bapak kok tak sujud langsung? Itu namanya ikut imam, cuman lapasnya enggak bapak baca. Lapasnya tidak dibaca. Itu aja. Cakrawala kita harus luas. Makanya di sini disebutkan ketika imam berkunut, makmum wajib ikut imam berkunut. Apakah wajib makmum angkat tangan? Angkat tangan sunat, tidak mesti. Apakah lapas mesti dibacakan? Tidak mesti dibacakan. Ikut aja dengarkan bacaan imam. Kan selesai. Itu khazanah dalam salat. Ibu tahu nggak dalam setiap salat Allahu Akbar, ada yang baca kabir walhamdulillah katsir, ada yang baca Allahumma ba'akan, ada yang nak baca sama sekali. Tiga-tiganya sah atau tidak? Yang penting ikut itu. Intinya di situ. Soal tahayat contohnya, ada yang baca doa setelah tahayat, ada yang tahayatnya begini, ada yang begini. Yang penting dia ikut kan tak salah biasa. Begitu maksudnya. Ketika imam kunut, makmum wajib ikut imam. Kalau bapak tu, saya nak ikut kunut, tapi kan tak sujud, berarti ikut kunut. Otomatis. Begitulah imam itu menanggung bacaan makmum. Contoh, masbuk saja Fatihah kita ditanggung imam. Banyak yang ditanggung oleh imam tadi. Intinya sholat mesti ikut imam. Sama kayak saya di rumah itu saya orang tarbiyah, saya orang NU. Saya Nadatul Ulama Tulab. Artinya saya istri saya tamat Muhammadiyah. Dia mau alimin. Oh, dia mau orang Muhammadiyah. Dia tarawih 8 dulu, saya 20. Ya. Tapi apakah perbedaan itu membuat kita? Tapi
karena saya imam, lama-lama dia ikut imam, itu saja. Mesti ikut imam. Ya itu saja. Ikut imam. Intinya tidak salah menyalahkan. Ini yang penting nih, tidak saling salah menyalahkan. Karena perbedaan kebanyakan wilayah ibadah fikih ini adalah furu'. Furu' itu bahasa kita cabang. Yang sunat. Contoh, sholat tetap 5 waktu. Rukun sholat tetap sama. Rakaat sholat tetap sama. Itu namanya hukum asal. Tapi kalau ada umat Islam sholat yang wajib 4 rakaat, itu jelas salah itu. Tapi ada yang zikir, ada yang tidak, ada yang pakai tahlil, ada yang tidak, ada yang baca doa masing-masing, ada yang baca doa sama. Ini wilayah khilafiyah, wilayah yang tidak boleh kita saling salah menyalahkan. Ya, kalau kita saling salah menyalahkan, orang lain nanti bertepuk tangan. Orang udah sampai ke bulan, kita masih sibuk masalah kunut. Ya orang barat kan sampai ke bulan, awak masih masalah kunut nanti dipertentangkan. Nah, makanya perlu fikih itu banyak, khazanah keilmuannya banyak. Nah, di sini disebutkan salah satu syarat berjemaah itu harus sama gerakan imam makmum dengan imam, termasuk perkara sunnah. Kalau imam tak pakai kunut, makmum juga tidak pakai kunut. Nah begitu, saling ini tasamuh atau muwafaqah namanya. Harus ada keseragaman dalam berjemaah. Itu syarat-syarat iktidah. Terus yang keenam, ada mutakhalluf an imam. Di antara syarat kedua, tak boleh ketinggalan 2 rukun dengan imam. Berapa rukun tak boleh ketinggalan? Kalau ibu tinggal 2 rukun, batal jamaah. Berarti nggak ada lagi sholatnya. Contoh, ibu ruku, Allahu Akbar, imam berapa rukun tuh? 1. Ibu masih berdiri. Allahu Akbar, imam yang tidak. Sudah berapa rukun tuh? Kita masih belum selesai Fatihah. Ketika imam sujud, ibu belum ruku, maka jamaah batal. Nggak boleh tinggal 2 rukun. Paham bu? Nggak boleh tinggal. Kan ada imam tuh saking cepatnya kita Fatihah belum selesai, dia udah ruku, udah mulai i'tidal. Jangan sampai dia sujud. Kalau masih i'tidal, pas dia sujud ibu ruku, masih aman. Karena belum lewat 2 rukun. Nah, begitu tata cara kita sholat berjemaah tadi. Jangan sampai ibu tinggal oleh imam itu 2 rukun. Dan kalau sudah tinggal 2 rukun, maka sholat ketika itu tidak berjemaah lagi. Itu mufaraqah namanya. Ibu paham mufaraqah bu? Sudah bercerai, sudah tolak 3 ibu sama imam tuh. Boleh tak mufaraqah dalam sholat? Mufaraqah apa artinya tadi? Bercerai dari imam. Boleh tak bercerai dari imam bu? Boleh tak? Boleh. Contoh, boleh karena uzur ya, karena uzur. Contoh ibu salat maghrib, pas tahiyat tasyahud akhir, tak tertahan sakit perut lagi. Imam salam lama baru salam, ibu sudah sakit perut, bacanya udah selesai. Tentu kita cepat tahiyat, assalamualaikum, niatkan dalam hati saya bercerai dari imam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Larilah ke toilet, sah salat itu. Boleh. Sunnah jamaah karena uzur tetap apa? Karena uzur. Kalau tidak ada uzur makruh, salat tetap sah. Contoh, ibu ada janji, kita sholat, ada tamu di rumah. Saya sholat sebentar ya di masjid dulu. Nanti jam-jam kita ketemu lagi. Udah, imamnya surat pertama Yasin. Kenapa mau dulu?
kapan selesai sholat itu? Mufaraqah saya. Boleh mufaraqah. Bahkan ada mufaraqah itu yang wajib. Apa contoh yang wajib kita bercerai dari imam? Imam sholatnya batal. Kita belakang imam. Allahu Akbar. Nampak lubang sarung imam tuh. Nampak berlubang sarung imam tadi, auratnya nampak. Sah nggak sholat sama dia? Sudah tidak sah. Mungkin tak kita ngomong, mam itu tuh, tidak mungkin. Langsung kita mufaraqah, kita cerai langsung dari imam tadi. Karena imam sholatnya sudah batal, tapi imam tidak sadar. Kalau sholatnya batal, itu boleh kita berpisah dari imam tadi. Yang mana tahu nanti sholat dengan suami di rumah kan? Contoh, rupo terpakai sarung. Pakai kain sarung melobang, ibu jemaah belakang. Allahu Akbar kata. Nampaklah aurat tadi, pahanya kelihatan. Jadi ikut langsung ibu mufaraqah. Cerai itu bukan cerai nikah, bercerai dalam sholat. Ibu lanjutkan sholat, setelah selesai sholat tadi bilang bang, ulang sholat waktu lagi. Karena keluar dari sholat kan tidak boleh. Jangan nengok imam suaminya batal sholat, ngomong pulang lagi sholat kita. Haram punya keluar dari sholat. Tidak boleh. Jadi ada tata cara keluar dari sholat tadi. Ini sederhana sebetulnya. Mana tahu ada terjadi ke kebun kan? Ke kebun. Ya bagi yang punya suami ya berarti. Contoh. Saya tidak nyindir. Bilang aja. Karena yang dilakukan Bu Neni kemarin tidak nular, makanya yang lain itu aja besar. Nggak mau dia, biasa menular itu, tapi istiqomah nampaknya jemaah Syakirin, istiqomah dia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan besok kita sambung lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan berjamaah, syarat-syarat mengikuti imam. Itu saja. Ada pertanyaan silahkan. Kalau dia bertanya, kayak tidak ada ya Bu ya. Ya udah kita tutup dengan doa. Karena habis maghrib saya ada jadwal lagi di ini. Padahal suara udah kayak begini. Ya, kajian di masjid Sukajadi Bu ya, dekat jalan Ahmad Dahlan. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita sore ini. Dan apa yang disampaikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انفعنا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب Allahumma salli
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Demikian ibu dan semua, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kajian ini dapat kita lanjutkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.